Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Permatasari, peserta Latsar Gelombang 1 Angkatan 3 Kelompok 1 tahun 2023. Di video ini saya akan menunjukkan proses kegiatan sosialisasi yang saya lakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pertama-tama, saya bersama rekan-rekan mengatur ruangan untuk tempat sosialisasi, kemudian mengundang seluruh pegawai untuk mengikuti acara sosialisasi. Setelah semua pegawai berkumpul, saya memulai sosialisasi yang diawali dengan membuka sosialisasi dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terima kasih kepada pegawai yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi. Berikut adalah video ketika saya mempresentasikan bahan sosialisasi kepada seluruh pegawai ASN dan PPTPK Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah, serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Permen RB nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Nah, ini manfaat media sosial secara umum. Yang pertama itu sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Nah, ini manfaat media sosial dari Permen RB nomor 83 tahun 2012. Yang pertama itu menyebarkan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. Yang kedua, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. Yang ketiga, menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan. Yang keempat, membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir, menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Nah, kategori manfaat yang bisa didapatkan yaitu yang pertama ada efisiensi, yaitu dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat. Yang kedua itu adanya kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring atau e-public service yang dapat diakses 24 jam 7 hari seminggu dari seluruh dunia. Dan yang ketiga itu keterlibatan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi pemerintah atau e-demokrasi. Nah, ini etika media sosial. Yang pertama itu menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang kelima, menghormati kode etik pegawai. Yang keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Lalu melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Media sosial dan pelayanan publik. Jadi di sini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini salah satu contoh kontak layanan informasi milik Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Jadi mereka itu punya kontak WhatsApp yang bisa dihubungi dari Senin sampai Jumat.
Jumat dari pukul 7.30 sampai pukul 4 WIB. Dan layanan online itu mereka punya website, Facebook, Instagram, dan juga email. Nah, kenapa saya ambil contoh Dinas Sosial Kabupaten Brebes? Jadi tahun 2022 mereka mendapatkan piagam penghargaan dari Ombudsman dengan nilai 90,02. Jadi mereka berada di zona hijau untuk kualitas tertinggi dan menjadi salah satu OPD di Kabupaten Brebes yang meraih penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2022. Nah, ini adalah media sosial yang sudah kita miliki. Kita sudah punya email, itu dinsos.labusel@gmail.com. Untuk Facebook kita punya Dinas Sosial Labuan Batu Selatan. Untuk Instagram kita punya @dinsoslabusel, dan untuk YouTube kita punya Dinas Sosial Labusel. Ini adalah halaman Dinas Sosial untuk Facebooknya. Yang punya Facebook silahkan diikuti, disukai halamannya. Nah, ini untuk Instagramnya @dinsoslabusel, yang punya Instagram bisa diikuti, di follow. Nah, ini adalah akun YouTube Dinas Sosial Labusel. Kita sudah punya satu video, isinya tutorial mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi ini milik dari Ibu Lucy. Jadi untuk media sosial kita tidak terbatas hanya di saya saja. Jadi kalau ada dari bidang-bidang lain yang memasukkan sendiri, itu boleh. Nanti passwordnya saya bagikan ke bidang-bidang sekalian untuk membantu dalam kontrol media sosial ini. Itu aja kan. Di grup. Iya. Sekalian itulah labanya kan. Adminnya. Nah, ini ada rencana publikasi. Jadi rencana publikasi itu apa yang mau dimasukkan ke dalam media sosial itu. Yang pertama itu bantuan. Yang pertama itu bantuan, layanan, dan kegiatan dari dinas sosial. Yang kedua itu syarat-syarat untuk mendapat bantuan, dan yang ketiga itu tata cara untuk mendapat bantuan. Nah, tata cara publikasinya yang pertama itu saat ada kegiatan atau ada bantuan dan layanan itu bisa didokumentasikan kegiatannya. Dari dokumentasinya itu berupa foto dan video, lalu diberikan keterangan kegiatan, nama kegiatannya, waktu dan tempat pelaksanaannya, lalu pelaksana kegiatannya itu siapa, atau ada mengundang masyarakat atau mengundang organisasi, itu boleh dicantumkan. Lalu yang ketiga itu dikirim kepada admin, nanti sama admin itu akan diedit, setelah itu akan diupload dan dipublikasikan. Jadi sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, dipersilakan. Setelah selesai melakukan presentasi, saya membuka diskusi dengan menerima pertanyaan, saran, dan masukan. Ini adalah sesi tanya jawab dan pemberian saran beserta masukan. Manfaat kan harus positif, Pak. Ya maksudnya nggak ada ini ya. Ini apa namanya? Kalau apa kan apa? Kalau dia negatif bisa jadi positif. Ya kita apa? Pembanding lah gitu. Maksudnya manfaat maksudnya ada pembandingnya. Gitu. Jadi positif belum tentu baik kan. Iya, maksudnya ini ada pembandingan.
Setelah sosialisasi selesai, saya menutup sosialisasi dengan ucapan terima kasih disertai salam. Sekian video sosialisasi yang telah saya lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Labuan Batu Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.